Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim di hari Selasa 23 Juni 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami hendak memulai kegiatan kami hari ini, Bapak. Namun sebelumnya kami rindu membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Amin. Yeremia pasal 26 ayat 1-12. Saya baca ayat 12. Yeremia 26 ayat 12. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah ketika Tuhan mengutus, Dia menyertai. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa takut, merasa khawatir ketika kita harus melakukan sesuatu yang benar? Mungkin kita harus menegur orang lain dengan kasih, menyatakan sebuah kejujuran di tengah-tengah lingkungan yang tidak jujur. Atau kita tetap berpegang pada iman ketika banyak orang memilih jalan yang berbeda dengan kita. Ketakutan itu sering muncul karena kita merasa sendirian menghadapi risiko dan penolakan. Kitab Yeremia yang kita baca pagi ini memiliki latar belakang di mana pada masa pemerintahan Raja Yoyakim di Yehuda, suatu periode ketika kehidupan rohani bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan. Meskipun Bait Allah masih berdiri dan ibadah tetap berlangsung di tengah-tengah jemaat, banyak orang hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka merasa aman karena memiliki Bait Allah, tetapi mengabaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi itu, Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan pertobatan dan sekaligus memperingatkan bahwa Yerusalem serta Bait Allah akan mengalami penghukuman jika bangsa itu tidak berbalik kepada Tuhan. Pesan ini menimbulkan kemarahan para imam, nabi-nabi palsu, dan sebagian rakyat karena dianggap mengancam keamanan dan kebanggaan nasional mereka. Namun di tengah-tengah penolakan dan ancaman terhadap nyawanya itu, justru Nabi Yeremia tetap berdiri teguh, karena ia sadar bahwa ia bukan berbicara atas nama dirinya sendiri, melainkan sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan firman-Nya. Saudara, Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada bangsa Yehuda. Tentunya tugas itu bukanlah tugas yang mudah. Firman yang disampaikan Yeremia tidak menyenangkan telinga para pemimpin maupun rakyat pada waktu itu. Akibatnya ia ditolak, ia dituduh, bahkan terancam hukuman mati. Namun apa yang terlihat? Di tengah-tengah tekanan itu justru Yeremia tetap berdiri teguh dan berkata, Tuhanlah yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini menunjukkan sebuah keberanian yang dimiliki oleh Nabi Yeremia. Ia tidak mengandalkan kekuatan dirinya. Ia tidak mengandalkan kepandaiannya berbicara atau dukungan orang banyak baginya. Ia yakin bahwa Tuhanlah yang mengutusnya, pasti akan menyertainya. Kesadaran akan panggilan Tuhan membuatnya mampu menghadapi penolakan tanpa kehilangan kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga mengutus setiap kita orang percaya dalam kapasitas apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Ada yang diutus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus, di gereja,
bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Terkadang tugas itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ada kalanya kita tidak dimengerti, bahkan sering kita diabaikan, bahkan ditentang dan ditolak. Namun firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah mengutus seseorang lalu meninggalkannya berjalan sendiri. Ketika Tuhan mengutus Musa, Ia menyertainya di hadapan Firaun. Ketika Tuhan mengutus para nabi, Ia menguatkan mereka. Ketika Tuhan mengutus para murid, Ia berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang percaya yang tetap setia menjalankan panggilannya. Hari ini, apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah dengan iman. Jangan fokus pada besarnya tantangan yang ada di depan kita, tetapi pada kebesaran Tuhan yang mengutus kita. Sebab ketika Tuhan mengutus, Tuhan juga menyertai. Tuhan menguatkan dan Tuhan memampukan kita menyelesaikan setiap tugas-tugas yang telah dipercayakannya kepada kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam mengaplikasikan firman Tuhan ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Kami percaya bahwa ketika Engkau mengutus kami melakukan tugas panggilan kami, maka disitulah Tuhan nyatakan penyertaan-Mu bagi kami. Berikanlah kami keberanian untuk tetap setia menjalankan panggilan-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami merasa lemah dan takut, ingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ini hidup kami hari ini dalam memulai kegiatan aktivitas kami. Berikan semangat dan kekuatan bagi kami. Bahkan saudara yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang memiliki pergumulan dan persoalan, Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.